Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 Universitas Mula Warman. Perkenalkan, nama saya Kusnadi, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021. Dengan nomor peserta PPG 2015 01 33 8102. Nomor induk mahasiswa 21 05 01 7382. Pada kesempatan hari ini, Senin 6 Desember tahun 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran dengan materi permainan bola basket teknik dribble. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktek pembelajaran yang akan saya laksanakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Jadi alhamdulillah hari ini bertemu kembali di pelajaran olahraga. Apa kabar hari ini? Baik, Pak. Baik, Pak. Ya alhamdulillah, semoga kita tetap diberi kesehatan, keselamatan sehingga bisa beraktivitas seperti biasa. Nah, sebelum memulai kegiatan, kita biasakan dengan berdoa supaya pada saat belajar kita diberi kemudahan menerima materi yang disampaikan oleh guru. Sebelum mulai, silakan pimpin berdoa dulu dari Nasrudin. Silakan pimpin Nasrudin. Mari teman-teman, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Nasrudin. Alhamdulillah kita bertemu lagi. Sebelum memulai kegiatan, apakah anak-anak sudah siap mengikuti pelajaran hari ini? Siap, Pak. Oke, kalau siap, sebelum memulai kegiatan, Bapak absen dulu. Ahmad Ilham. Hadir. Adi Hasan. Hadir, Pak. Aini. Hadir, Pak. Ernauli Boru Hutagalung. Hadir, Pak. Giska Aulia. Hadir, Pak. Iqbal. Muhammad Nasrudin. Hadir, Pak. Nopari Swasti Andini. Hadir, Pak. Putri Dina. Hadir, Pak. Wahyuda. Oke, baik ya. Untuk anak-anakku yang lain mungkin masih belum bergabung karena mungkin kondisi jaringan kita memang kurang stabil. Jadi selanjutnya absensi juga nanti ada di Google Form Classroom. Jadi anak-anak silahkan klik nanti nomor absen berapa dan namanya juga sudah ada di sana. Jadi silakan klik, itu otomatis terekam di Classroom. Nah, untuk hari ini kita belajar dari rumah. Belajar dari rumah memang membosankan buat anak-anak, tapi tetap semangat. Karena kita belajar dimanapun tempatnya, kondisinya seperti apapun, kalau kita semangat, pasti hasilnya juga akan maksimal. Tapi anak-anak harus tetap waspada, karena di masa pandemi seperti ini, jadi kita harus memperhatikan di sekitar kita, kondisi kita seperti apa, dan juga jangan lupa mengikuti anjuran pemerintah, yaitu menerapkan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan pemerintah. Di mana itu adalah salah satu cara
untuk mencegah tertularnya wabah COVID-19. Nah, selanjutnya untuk meningkatkan rasa cinta tanah air, marilah sama-sama kita mendengarkan salah satu lagu wajib nasional. Jadi salah satu lagu wajib nasional ini salah satu cara untuk meningkatkan rasa cinta tanah air kita. Silakan anak-anak didengarkan. Ya, demikianlah anak-anak, kita sudah mendengarkan salah satu lagu wajib nasional. Semoga dengan mendengarkan lagu wajib nasional tadi bisa menumbuhkan rasa cinta tanah air kita terhadap Indonesia. Nah, sebelumnya Bapak akan mengingatkan kembali kepada anak-anak, apakah anak-anak masih ingat pertemuan minggu lalu kita sudah belajar tentang materi apa? Ada yang masih ingat? Saya, Pak. Ya, silakan Ilham. Kekuatan otot yang latihannya sit up, Pak. Ya, kekuatan otot
latihan sit up. Mungkin ada yang mau menambahkan lagi? Squat. Ya, squat. Nah, jadi pada dasarnya anak-anak harus mengingat kembali memang pertemuan yang lalu apakah berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Karena semua pelajaran terutama PJOK itu saling berkaitan dengan materi-materi sebelumnya. Jadi anak-anak harus tetap mengingat karena akan berkelanjutan. Nah, untuk hari ini adalah tentang permainan bola besar, yaitu bola basket. Mungkin anak-anak masih ingat bola basket itu salah satu olahraga favorit atau bukan? Favorit, Pak. Ya, olahraga favorit. Jadi olahraga favorit terutama di tingkat sekolah atau SMA. Nah, sebelum memulai pelajaran, Bapak akan menayangkan tujuan pembelajaran kita hari ini. Apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Jadi, kita belajar memang harus tahu dulu tujuannya apa. Supaya pada saat belajar, hasilnya juga akan maksimal. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita apa? Ini sekedar perkenalan saja, jadi mungkin supaya mengingat kembali lah, supaya ingat sama guru olahraganya siapa di SMK Negeri 6. Nah, ini sekolah kita. Ini yang disusun oleh Bapak sendiri. Nah, selanjutnya tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, dari segi kognitif, siswa mampu mengidentifikasi teknik permainan bola basket, menggiring atau dribble yang telah diamati. Nah, nanti kita sebelum memulai memang ada yang harus diamati. Jadi, dari segi kognitifnya apa? Selanjutnya dari segi psikomotor atau kemampuan motorik anak-anak. Jadi, siswa mampu mempraktekkan teknik dasar keterampilan gerak, mendribble dengan benar sesuai yang diperagakan di video. Kenapa di video? Karena kita belajarnya lewat daring, makanya kita belajar atau mengamati gerakan dari video. Nah, selanjutnya Bapak akan coba menyampaikan sejarah singkat ya. Sejarah singkat permainan bola basket. Mungkin Bapak minta tolong salah satu bergantian nanti siapa yang membacakan. Yang pertama dari silakan Nasruddin dulu. Yang pertama apa Nasruddin? Silakan tolong dibacakan supaya teman-temannya juga mendengar. Silakan Nasruddin. Permainan basket ditemukan oleh James Naismith pada 1 Desember 1891. Saat itu James Naismith bekerja instruktur olahraga di Young Men's Christian Association atau YMCA. Oke, terima kasih Nasruddin ya. Pak. Selanjutnya yang berikut. Siapa ini yang bacakan? Saya Pak. Oke, silakan. Pada 1894, jumlah pemain basket adalah 5 pemain dengan luas area lapangan 167,2 meter persegi. Jumlah tersebut terus berubah-ubah hingga pada akhirnya 1897 diputuskan jika jumlah pemain basket adalah 5 orang dalam satu tim. Ya, terima kasih Ilham. Berikutnya silakan, siapa lagi yang mau bacakan? Ini Pak Dini. Oke, Dini silakan. Perkembangan basket di dunia olahraga semakin pesat. Dibentuknya National Basketball Association pada 6 Juni 1946 membuat permainan basket semakin dikenal warga dunia. Ya, terima kasih Dini. Selanjutnya siapa lagi? Berikut. Saya Pak. Oke, silakan. Basket berkembang tidak hanya di Amerika, tapi telah menyebar di berbagai negara. Di Indonesia, olahraga basket mulai dikenal sekitar tahun 1920-an. Oke, terima kasih Aini. Berikut siapa ini yang bacakan? Nanti akan Bapak simpulkan. Saya Pak. Ya, silakan.
1930-an, perkumpulan bola basket mulai terbentuk di beberapa kota, seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Semarang, Yogyakarta, hingga Medan. Oke, terima kasih. Nah, jadi ini sejarah singkat permainan bola basket atau perkembangannya. Jadi dari pertama itu dari Amerika hingga tersebar ke seluruh dunia dan sampai ke Indonesia serta sampai ke Samarinda. Nah, ini sejarah singkat. Selanjutnya sebelum materi berikut, Bapak akan coba menayangkan video. Nah, dari pengamatan video nanti, tolong anak-anak diperhatikan apa saja yang ada di video. Jadi, gerakan-gerakan apa saja yang ada di video. Selanjutnya, teknik-teknik apa saja yang ada di video. Jadi, tolong diamati. Nah, ini pertandingan di PON ya. Di PON Papua. Masih ingat nggak di PON Papua? Baru aja pelaksanaannya berlangsung. Iya, Pak. Ya, ini di PON Papua. Siapa lawan siapa itu, Pak? Ini DKI lawan Sulawesi Utara. Jadi dari permainan ini ada beberapa teknik yang memang harus dikuasai supaya untuk mempermudah cara kalian bermain dan juga yang pasti adalah memenangkan pertandingan. Karena kalau kita tekniknya tidak maksimal, pasti tidak akan bisa bersaing dengan atlet-atlet atau terutama yang sudah profesional. Oke. Tadi berusaha 3 poin tapi tidak berhasil. Nah, itu bola apa tadi? Bola rebound tadi. Jadi bola pantulan yang beberapa kali melakukan shooting tapi tidak berhasil, akhirnya ada bola pantulan atau bolanya istilahnya bola rebound. Nah, ini rata-rata pemainnya masih muda, ya seusia SMA ataupun kuliah. Oke, 3 poin. Oke, nah ini salah satu tim ya. Ini salah satu tim bola basket atau istilahnya tim untuk di Indonesia. Nah, Satria Muda. Jadi tim bola basket Satria Muda. Nah, ini ada juga yang pemain timnasnya. Nah, sebelum lanjut, Bapak mengingatkan kembali mungkin anak-anak ada yang masih ataupun pernah kenal atau pernah lihat ini salah satu atlet timnas yang bermain pada saat ini. Mungkin ada yang ingat siapa ini? Roni Gunawan. Roni. Ya, Roni Gunawan. Roni Gunawan ini adalah salah satu pemain timnas. Jadi pada masanya dia memiliki pemain Roni Gunawan. Nah, Roni Gunawan ini salah satu putra daerah Samarinda. Jadi dia memang pemain asli Samarinda, berkarir di basket di tingkat SLTA atau SMA atau istilahnya DBL kalau dulu tuh. Jadi untuk tingkat SMA DBL, untuk sekolahnya di SMK Negeri 1 Samarinda.
Nah, dari pengamatan anak-anak, Roni Gunawan ini seorang pemain basket profesional. Nah, ini salah satu motivasi anak-anak supaya bisa tampil seperti Roni Gunawan. Nah, harapan Bapak juga di SMK 6 ada anak-anak yang bisa bermain basket ke tingkat profesional, nasional, bahkan internasional. Nah, selanjutnya dari pengamatan video tadi mungkin anak-anak ada gambaran apa sih itu permainan bola basket. Ada yang bisa menjelaskan apa itu permainan bola basket dari video yang Bapak tayangkan tadi? Siapa yang bisa menjelaskan atau menyampaikan? Saya Pak. Pak. Ya udah. Oke, silakan. Yang tadi aja. Oke, Ilham, silakan Ilham. Bola basket adalah olahraga besar berkelompok yang terdiri dari 2 tim. Masing-masing tim berisi 5 orang. Kedua tim tersebut saling bertanding untuk mencetak poin dengan memasukkan bola ke keranjang lawan sebanyak-banyaknya. Oke, terima kasih Ilham. Tadi Ilham sudah mencoba menjawab pertanyaan yang Bapak sampaikan. Nah, dari pertanyaan Ilham tadi, apakah anak-anak sepakat atau ada yang lainnya? Atau pendapat yang lain? Apakah sepakat dengan pendapat Ilham tadi? Sepakat, Pak. Ya, sepakat. Karena apa? Apakah sesuai yang dijawab Ilham tadi sesuai dengan video yang anak-anak lihat? Sesuai. Ya, alhamdulillah sesuai. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat bersama-sama apa sih permainan bola basket itu. Nah, permainan bola basket adalah olahraga bola besar berkelompok yang terdiri dari 2 tim. Nah, tadi pada saat video kan ada 2 tim kan? Tim DKI dan tim Sulawesi Utara. Selanjutnya masing-masing tim terdiri dari 5 orang. Jadi tadi ada 5 orang, satu timnya 5 orang. Selanjutnya kedua tim itu bertanding untuk mencetak poin dengan memasukkan bola ke keranjang lawan sebanyak-banyaknya. Nah, jadi keterangan ini tadi sesuai dengan permainan yang anak-anak perhatikan. Nah, untuk selanjutnya di sini Bapak akan menjelaskan beberapa teknik yang ada di dalam permainan bola basket. Nah, dari video yang anak-anak lihat, yang ditonton tadi, ada beberapa teknik yang harus dikuasai atau yang paham tekniknya seperti apa yang harus dikuasai. Mungkin ada yang bisa menjelaskan salah satunya apa? Dribbling mungkin, Pak. Ya, dribbling. Selanjutnya siapa lagi? Shooting, Pak. Shooting, Pak. Shooting. Selanjutnya ya, passing. Apa lagi? Lay up, Pak. Oke, lay up. Apa lagi? Screen. Ya, screen. Selanjutnya Rebound. ya, rebound. Tadi kan sudah Bapak sampaikan tadi rebound. Selanjutnya apa lagi? Cara megang bola, Pak. Ya, take possession istilahnya. Jadi cara memegang bola. Nah, dari teknik dasar yang dikuasai tidak mungkin kan kita belajar hari ini. Tapi paling tidak kita ketahui salah satu teknik bermain basket itu dribble salah satunya. Sedangkan untuk teknik yang lain-lainnya lebih banyak. Nah, supaya lebih jelasnya Bapak akan coba sampaikan di sini. Yang pertama adalah cara memegang bola atau take position. Karena kalau kita cara pegang bolanya sudah salah, pada saat bermain juga tidak akan maksimal. Jadi cara itu salah satu teknik juga untuk bagaimana kita bermain. Nah, selanjutnya lempar dan menangkap. Dan berikutnya menggiring bola atau istilahnya dribble. Yang berikut adalah pivot. Selanjutnya shooting. Dan berikutnya lay up. Selanjutnya rebound dan screen. Atau istilahnya kalau screen ini melindungi bola. Nah, untuk
berikutnya adalah materi yang akan kita pelajarin hari ini, yaitu menggiring bola atau dribble. Nah, dari pengamatan video tadi, apakah ada dribblenya? Bapak mau tanya, apakah ada dribblenya? Ada, Pak. Ada, Pak. Nah, ada dribble. Ada yang bisa menjelaskan deh, apa itu dribble dari pengamatan video tadi? Langkah menggiring bola dari satu titik ke titik lain di lapangan, Pak. Oke, terima kasih, Din. Jadi langkah menggiring bola dari satu titik ke titik lain. Nah, ini coba kita lihat di sini. Nah, ini gerakannya kan, gerakan dribblenya seperti ini. Nah, dribble adalah langkah menggiring bola dari titik ke titik lain di lapangan. Supaya bisa berjalan, ya kita harus menggunakan dribble tadi. Membawa bola kan tidak mungkin, jadi harus mendribble caranya. Nah, di sini Bapak akan coba menjelaskan cara melakukan dribble itu seperti apa. Jadi yang pertama, posisi kepala tetap terangkat, fokus pandangan kepada lapangan, situasi sekitar, jangan melihat bolanya. Nah, ini tadi kalau kita melihat bola, berarti kita tidak akan fokus. Yang kedua, rentangan tangan dan jentikan pergelangan tangan untuk memantulkan bola ke lantai atau lapangan. Yang berikut, gunakan jari untuk mengontrol bola, bukan telapak tangan. Selanjutnya, jangan memantulkan bola terlalu tinggi saat melakukan dribble. Yang berikut adalah gunakan bagian tubuh lain dan tangan yang tidak memegang bola untuk melindungi bola. Nah, jadi ini keterangannya, ini teorinya atau pengetahuannya bagaimana cara melakukan dribble. Supaya pada saat kita praktek, petunjuknya kita ikutin. Nah, untuk lebih jelasnya, di sini Bapak akan coba menayangkan gerakan dribble yang baik dan benar itu seperti apa. Nah, ini posisi tangan. Nah, posisi tangannya perhatikan. Jadi sesuai dengan teori yang disampaikan. Ini dari depan, selanjutnya dari tangan. Selanjutnya posisi gerakan kaki. Nah, posisi gerakan kaki dibuka selebar bahu. Nah, selanjutnya di sini Bapak akan coba menayangkan video teknik dribble. Tolong anak-anak amatin, perhatikan seperti apa sih cara melakukan gerakan dribble itu. Nah, ini salah satu cara atau teknik dribble. Jadi posisi badan memang harus menunduk supaya lebih stabil. Ini salah satu cara latihan dribble ya. Saya akan menjelaskan tentang teknik dasar, yaitu dribble. Saya akan menjelaskan tips dan drillnya. Perhatikan, posisi tangan, posisi badan, pandangan, bukan ke bola, tapi ke arah depan. Posisi kaki, kuda-kudanya. Ya. Jadi ini harus dilatih. Nah, ini gerakannya, perhatikan. Untuk memantulkan bola, kalian harus menggunakan jari kalian. Ingat, dribble itu menggiring bola, bukan memukul bola. Ya, memukul bola bukan seperti ini, tapi menggiring bola dengan jari. Ya, ini. Oke, ya, coba dimulai lagi. Oke, mulai. Oke, stop. Sebaiknya menggunakan kuda-kuda. Ya, kuda-kuda seperti ini. Ya. Kita mengambil full langkahnya. Ketika ambil, usahakan dribble bola sambil pandang ke depan. Nah, pandangan ke depan, gerakannya tangannya, ya. Oke, nah itu salah satu video belajar dribble. Nah, dari pengamatan video tadi mungkin anak-anak bisa
menganalisa enggak tahapan gerakan dribble itu seperti apa? Siapa yang bisa menjelaskan bagaimana tahapan gerakan dribble? Kuda-kuda, Pak. Oke, kuda-kuda. Oke, terima kasih ya. Selanjutnya siapa lagi? Tahapan gerakan dribble itu seperti apa? Oke, siapa yang bisa menjelaskan? Salah satu aja disebutkan, nanti kita rangkai. Posisi badannya, Pak. Ya, posisi badan. Yang pertama kuda-kuda, yang kedua posisi badan. Yang berikutnya apa? Memantulkan bola menggunakan jari-jari. Ya, betul. Betul lah ini ya, memantulkan bola menggunakan jari-jari. Selanjutnya siapa yang mau tambahkan lagi selain Aini tadi? Nasruddin, Ilham, siapa lagi? Gunakan bagian tubuh lain dan tangan yang tidak memegang bola untuk melindungi bola. Oke, jadi harus dilindungi ya pada saat kita melakukan dribble. Berikut apa lagi? Siapa yang bisa menambahkan lagi? Pandangan. Jadi pandangan harus lurus ke depan ya. Jadi tidak melihat bola. Nah, itu tahapan-tahapan yang anak-anak harus pelajari. Nah, dari tahapan-tahapan tadi pasti adalah kesalahan-kesalahan yang akan terjadi pada saat kita melakukan dribble. Nah, sekarang kebalikannya dari tahapan-tahapan. Mungkin ada yang bisa menjelaskan atau menyampaikan apa kesalahan-kesalahan yang harus kita hindarin pada saat melakukan dribble. Memantulkan bola terlalu tinggi. Ya, kesalahannya itu memantulkan bola terlalu tinggi. Selanjutnya apa lagi? Memantulkan bola dengan cara menepuk bola. Ya, dengan cara menepuk bola. Selanjutnya siapa yang mau menambahkan lagi? Melebihi langkah kaki. Ya, Nasruddin. Melebihi batas langkah ketika melakukan dribble. Oke, jadi melebihi langkah ya. Jadi itu juga tidak boleh. Selanjutnya apa nih? Bapak akan lihatkan ini. Pantulan bola terlalu tinggi. Selanjutnya memantulkan bola jauh dari badan. Selanjutnya memantulkan bola dengan cara menepuk bola. Berikut kurang kuat ketika memantulkan bola ke lantai. Berikutnya melakukan dribble dengan kedua tangan secara bersamaan. Berikut melebihi batas langkah ketika melakukan dribble. Nah, ini kesalahan-kesalahan yang harus dihindari. Nah, selanjutnya setelah materi yang Bapak sampaikan tadi, mungkin anak-anak bisa menyimpulkan. Apa sih kesimpulan pelajaran kita hari ini? Dalam permainan bola basket, ada beberapa teknik dasar yang harus dikuasai seorang pemain basket. Oke, terima kasih. Selanjutnya siapa yang mau menambahkan lagi? Oke, siapa yang mau menambahkan? Kesimpulannya apa? Teknik dribble yang baik bisa mempermudah pemain membawa bola tanpa ada gangguan pihak lawan. Oke, terima kasih. Jadi kesimpulannya tadi sudah dicoba dijawab teman-teman kalian. Jadi kesimpulannya apa? Nah, ini akan Bapak sampaikan di sini. Dalam permainan bola basket, ada beberapa teknik yang harus dikuasai seseorang pemain. Jadi tidak hanya satu aja, tadi banyak kan teknik yang harus dikuasai. Karena tidak mungkin kita hanya menguasai satu teknik untuk bermain supaya hasilnya maksimal. Pasti ada beberapa teknik yang harus kita kuasai. Selanjutnya, karena kita belajarnya hari ini satu teknik, maka kesimpulannya adalah teknik dribble yang baik bisa mempermudah pemain membawa bola tanpa gangguan pihak lawan. Nah, kesimpulannya ada dua. Jadi tekniknya harus dikuasai. Yang kedua, teknik dribblenya harus bagus. Karena itu mempermudah kita pada saat bermain. Nah, untuk pertemuan hari ini mungkin cukup. Tapi sebelum Bapak akhiri, Bapak akan memberikan tugas. Karena kita belajar dari rumah atau daring, pasti penugasannya adalah dari rumah.
Jadi untuk penugasannya yang pertama itu adalah absensi. Jadi absensi melakukannya di Google Form atau Classroom. Yang kedua, tugas kognitifnya tentang pengetahuan. Jadi juga sama, ada di Classroom semua. Yang ketiga, tugasnya adalah tentang psikomotor atau geraknya. Nah, Bapak ingatkan di sini, sebelum anak-anak melakukan kegiatan olahraga, ingat, yang pertama harus pemanasan. Jadi kalau kita olahraga tidak pemanasan, kemungkinan gerakan tidak akan maksimal. Selanjutnya bisa terjadi cedera. Nah, setelah pemanasan, mungkin gerakan pemanasan anak-anak sudah paham semua karena sudah kita tingkat SMA. Tidak perlu lagi lah Bapak jelaskan bagaimana gerakan pemanasan, tahapan-tahapannya seperti apa. Itu pasti anak-anak sudah paham semua. Nah, berikutnya adalah baru melakukan gerakan inti, yaitu gerakan dribble atau istilahnya menggiring bola. Dan yang terakhir, jangan lupa pendinginan. Itu kita kalau olahraga kita wajib pendinginan, pemanasan, inti, dan pendinginan untuk menetralkan atau memulihkan kembali kondisi tubuh kita yang sudah beraktivitas. Nah, untuk penugasan Bapak akan sampaikan di sini juga melalui Classroom, di mana tugas anak-anak adalah melakukan gerakan dribble. Yang pertama, proses penilaiannya seperti apa? Semua ada di LKPD. Nah, LKPD itu apa? Mungkin anak-anak belum paham. Bapak di sini akan juga menjelaskan, menyampaikan LKPD itu seperti apa. Nah, ini LKPD. LKPD ini yang anak-anak kerjakan di rumah. Yang pertama adalah tulis nama lengkap dan kelas. Ini di LKPD nanti sudah ada di Classroom. Nama, selanjutnya perintahnya apa? Jadi perintahnya adalah yang pertama, atau petunjuk LKPD, isi daftar checklist. Selanjutnya isi durasi waktu lama latihannya berapa menit. Selanjutnya isi jumlah pengulangan latihan pada kolom lingkaran. Jadi ini, lalu dribblenya berapa, silakan di checklist. Selanjutnya perintah melakukan gerakan dribble, waktunya 2-3 menit. Ini kisaran waktu. Tetapi kalau anak-anak melakukannya kurang dari 2 menit atau lebih dari 2 menit, silakan diisi. Berapa menit anak-anak melakukan gerakan. Jadi ini gerakan termasuk salah satu penilaian. Penilaiannya dari waktu, berapa menit melakukan, itu salah satu penilaian. Nah, selanjutnya tentang pengetahuan. Jadi pengetahuan anak-anak bisa juga di Classroom. Sudah ada linknya, sudah Bapak share. Nah, supaya lebih jelas, di sini Bapak akan lihatkan di sini. Ini dari yang pertama tadi, absensi. Jadi absensi karena ini belum absen, jadi masih kosong. Selanjutnya pembuatan video. Nah, silakan buat video, di share, dikirimnya di sini. Selanjutnya untuk materi, supaya ada yang masih bingung atau belum paham, bisa dibaca materinya di Classroom juga. Selanjutnya ini LKPD-nya, petunjuk mengerjakan seperti apa. Jadi anak-anak kalau lupa bisa lihat di Classroom. Nah, sebelum lanjut, ada yang mau ditanyakan? Apakah sudah paham atau ada yang belum jelas? Boleh ditanyakan. Tanggal terakhir ngumpul tugas kapan, Pak? Oh ya, terima kasih Ilham. Untuk pengumpulan tugas, waktunya 1 minggu. Jadi waktunya panjang. Jadi masih ada waktu kurang lebih 1 minggu kalian mengerjakan, dan minggu depan dikumpulkan di Classroom. Lebih cepat, lebih baik. Jadi kalau anak-anak mengerjakan cepat, itu salah satu juga penilaian, karena
itu termasuk penilaian ada penilaian istilahnya instrumen penilaian. Jadi instrumen penilaian itu ada penilaian poin-poinnya seperti apa, mengumpulkan tepat waktu, dari pengerjaannya juga benar, gerakannya benar, itu ada instrumen penilaiannya. Untuk instrumen penilaian Bapak tidak akan tampilkan. Ya, silakan nanti lihat di classroom. Nah, selanjutnya untuk yang berikutnya, apakah ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, jadi kita simpulkan materi hari ini tentang permainan bola basket. Jadi, kita sudah belajar apa hari ini tentang permainan bola basket? Sudah belajar apa? Tentang dribble. Oke, tentang dribble. Jadi kita hari ini sudah belajar tentang dribble, yang mana nanti juga anak-anak akan praktekkan di rumah masing-masing. Untuk praktek, Bapak ingatkan kembali, seandainya yang tidak punya bola, boleh pinjam di sekolah, nanti Bapak akan pinjamin. Jadi boleh ambil di ruang guru, nanti akan Bapak pinjamkan. Boleh praktek juga di sekolahan yang tidak punya tempat atau tidak punya alat. Silahkan nanti praktek di sekolah, boleh. Tapi tetap juga mematuhi protokol kesehatan. Nah, mungkin untuk pertemuan hari ini cukup. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan juga belajar tentang permainan bola basket, tetapi dengan teknik yang berbeda. Jadi untuk minggu depan kita belajar basket dengan teknik layup, atau istilahnya memasukkan bola ke dalam keranjang. Nah, untuk mengakhiri kegiatan, silakan pimpin berdoa supaya kita tetap diberi kesehatan dan juga tetap bisa beraktivitas seperti semula. Silakan pimpin. Oke, Nasruddin, silakan pimpin Nasruddin. Marilah teman-teman, sebelum kita meninggalkan pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Nasruddin. Terima kasih anak-anak yang sudah bergabung dan mengikuti pelajaran hari ini. Semoga kita tetap diberi kesehatan dan Bapak ingatkan kembali tetap mematuhi protokol kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan meninggalkan room. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih sudah bergabung. Silakan. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.